Durza pun datang dan terjadilah perkelahian antara Durza dan Eragon. Karena si Durza lebih kuat, si Eragon pun tidak berdaya dan tiba-tiba si Durza pun melemparkan tombak. Namun di sini si Eragon diselamatkan oleh Brom dan Brom pun yang terkena tombaknya. Setelah itu si Eragon pun memanah Durza tepat di kepalanya dan Durza pun menghilang. Kondisi Brom pun makin parah dan di sini si Eragon ingin menyembuhkannya. Namun sayangnya si Eragon belum cukup kuat untuk melakukan sihir ini. Si Brom yang sedang sekarat pun meminta untuk ditunggangkan ke Saphira. Dan dengan cara seperti ini dia pun bisa meninggal dengan hormat sebagai penunggang naga. Keesokan harinya mereka pun menguburkan Brom di salah satu gunung di tempat ini. Dan si Saphira mengkristalkan batu-batu ini agar wujud Brom tetap menjadi Brom dan tidak membusuk. Setelah pemakaman itu tiba-tiba si Arya merasakan sakit. Dan ternyata itu adalah racunnya si Durza tadi yang mulai bekerja. Si Arya berkata kepada si Eragon bahwa dia harus secepatnya dibawa ke kaum Varden. Dan dia pun memberikan sekilas lokasi di mana keberadaannya kaum Varden. Dan tiba-tiba si Saphira menangkap penyusup yang mengikuti mereka dari awal tadi. Dia bernama Murtag. Dan di sini dia ingin membantu si Eragon karena Eragon adalah penunggang naga. Dan alasannya untuk membantu Eragon adalah karena orang tuanya telah dibunuh oleh Galbatorix. Dan dia ingin membantu si Eragon untuk mengalahkan Galbatorix. Dia pun menaruh Eragon untuk menjadi penunjuk arah karena dia sangat mengenal pegunungan ini. Seperti yang kita tahu, si Eragon sudah mendapatkan gambaran di mana kaum Varden berada. Namun di sini dia belum tahu pasti di mana tepatnya tempat itu berada. Oleh karena itu dia membutuhkan bantuannya si Murtag. Setelah itu mereka pun memulai perjalanan ke kaum Varden. Dan si Arya pun dibawa oleh Saphira terbang di atas. Singkat cerita mereka pun sudah sampai di salah satu tempat yang ada di ingatannya si Eragon, yaitu air terjun. Namun mereka disergap oleh Urgal. Untungnya refleksnya si Murtag bagus dan dia pun menyelamatkan si Eragon. Si Eragon pun terjun ke dalam air terjun itu untuk pergi ke tempatnya kaum Varden. Si Murtag yang niatnya hanya mengantar saja akhirnya ikut ke dalam karena di luar sudah banyak Urgal yang akan menyerangnya. Setelah itu kita diperlihatkan bahwa si Galbatorix yang marah menyuruh si Durza untuk turun tangan sendiri untuk menangkap si Eragon. Kembali lagi ke Eragon dan Murtag. Di sini mereka berdua bisa masuk ke wilayah kaum Varden dan bertemu dengan pemimpinnya. Pemimpin kaum Varden di sini bernama Ajihat. Dan juga ada penyihir dari kaum Varden yang nameless atau tidak ada namanya. Mereka menginterogasi si Eragon dan menyuruhnya untuk membuktikan bahwa dia adalah penunggang naga asli. Dan setelah itu Eragon pun memanggil si Saphira. Si Eragon pun meminta tolong kepada kaum Varden untuk mengobati si Arya. Dan si kaum Varden pun mengatakan bahwa mereka bisa mengobati si Arya. Si Eragon akhirnya mau bekerja sama dengan kaum Varden. Namun di sini si Murtag dicurigai oleh Ajihat. Dan ternyata si Murtag ini adalah anak dari Murzan. Murzan sendiri adalah salah satu pengkhianat dari penunggang naga di awal tadi, yaitu rekannya Galbatorix yang mengkhianati penunggang naga lainnya. Namun si Murzan sendiri sudah mati dan yang membunuh Murzan adalah si Brom. Dan pedang yang saat ini dipakai oleh Eragon dulunya adalah milik si Murzan yang diambil Brom setelah dia membunuh si Murzan. Namun di sini si Murtag memberi pembelaan bahwa dia juga membenci ayahnya dan satu-satunya yang diberikan ayahnya kepadanya adalah bekas luka tadi. Namun untuk berjaga-jaga si Ajihat pun tetap memenjarakan si Murtag. Dan di lain tempat si Durzan sedang menyiapkan pasukannya untuk bertempur melawan kaum Varden. Dan tentu saja tujuan utamanya adalah membunuh si Eragon. Kembali lagi ke kaum Varden dan Eragon. Di sini dia sedang memakai armor dan dibantu oleh Arya. Ya, Arya di sini sudah sembuh karena pengobatan yang telah diberikan oleh kaum Varden. Sementara itu kaum Varden lainnya sedang menyiapkan jebakan dan menyusun strategi untuk melawan pasukan Durza nanti. Dan si Saphira juga dibuatkan armor oleh kaum Varden. Malam peperangan pun tiba dan mereka semua pun bersiap-siap. Setelah menunggu beberapa saat, para Urgal pun bisa masuk ke wilayah kaum Varden. Dan perbandingan jumlah mereka di sini adalah lebih banyak Urgalnya. Eragon yang bersiap-siap untuk join war menanyakan kepada Saphira apakah dia siap, dan Saphira menjawab dengan menyemburkan api yang berarti itu adalah siap. Setelah itu si Eragon dan Saphira pun membakar semua Urgal-Urgal yang ada di sini. Dan karena ada Urgal yang tidak sengaja menyerang penjaranya si Murtag, akhirnya si Murtag pun bebas dan membantu kaum Varden. Di saat mereka semua sudah hampir membasmi semua Urgal-Urgal ini, tiba-tiba semua pasukannya si Durza pun datang. Namun untungnya di sisi kaum Varden ada penunggang naga, yaitu si Eragon.
dan dia bisa membasmi seluruh pasukannya Durza dengan mudahnya. Si Durza yang marah pun membuat naga dari Dark Magic, dan si Durza pun juga menjadi penunggang naga. Ya walaupun naganya dari sihir sih. Naganya si Durza tidak bisa diserang, namun dia bisa menyerang. Ya kalau di game si Durza ini seperti nge-cheat lah, karena dia kebal atau darahnya unlimited. Dan terjadilah peperangan antara si Eragon dan Durza. Namun sayangnya si Eragon terpojok dan lehernya si Saphira tergigit oleh naga bayangan ini. Untungnya si Saphira bisa lepas dari gigitannya naga si Durza. Namun di saat si Eragon ingin meminjam matanya si Saphira, mata itu tidak bisa digunakan karena si Saphira sudah lemah. Karena si Saphira tidak bisa bertahan lama-lama, akhirnya si Eragon meminta untuk dilemparkan ke arah Durza dan langsung menusuk ke jantungnya. Dan untungnya cara itu berhasil dan si Durza pun meninggal. Namun sayangnya si Saphira mengalami luka parah karena digigit naganya si Durza tadi. Dan jika tidak segera disembuhkan, si Saphira akan meninggal karena kehabisan darah. Lalu di saat itu juga si Eragon pun kepikiran untuk menggunakan sihir penyembuhnya lagi, yang dimana sebelumnya dia tidak bisa menggunakannya kepada si Braum. Namun kali ini dia menggunakannya sampai dia pingsan. Namun untungnya di sini mereka menang melawan pasukannya si Durza. Keesokan paginya Eragon terbangun dan langsung menanyakan keadaannya si Saphira. Dan di sini si Murtag menjawab, beberapa teman tidak bisa digantikan. Di saat si Eragon mulai merasa sedih, tiba-tiba si Saphira datang. Yang berarti si Eragon sudah bisa menggunakan sihir penyembuh dan bisa menggunakan sihir-sihir hebat lainnya. Setelah itu si Eragon menanyakan kemana perginya si Arya. Lalu si Murtag menjawab, dia sudah pergi dari tadi pagi menggunakan kuda untuk kembali ke kaumnya. Setelah itu si Eragon pergi untuk mengejar si Arya dan menyampaikan salam perpisahan. Singkat cerita si Eragon pun berhasil mengejar si Arya dan mengucapkan salam perpisahan. Setelah mengucapkan salam perpisahan kepada si Arya, Eragon pun pergi dan film pun berakhir. Menurutku sendiri film ini sangat bagus, namun sayangnya tidak ada sequel keduanya. Padahal kan si Galbatorix belum dikalahkan. Dan jika mungkin, ya walaupun tidak mungkin karena ini film 2006 dan sekarang sudah 2020 namun tidak ada kelanjutannya. Ya kalaupun mungkin, pasti akan sedikit berbeda. Dan itulah seluruh alur cerita film Eragon. Dan terima kasih jika kalian sudah menonton kedua partnya. Dan tunggu dulu, ada kredit filmnya. Di akhir film kita ditunjukkan Galbatorix dan naganya. Dan setelah ini film pun benar-benar selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.